Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kahwan Rafif dari kelas 11 SMA Nurul Iman Palembang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, Ibu Nur Fadila SPDGR. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, Ibu Siti Salama SPDGR. Yang terhormat kepada guru pengajar saya yang mengajari saya mata pelajaran fisika, yaitu Ibu Rohmawati Amalia SPD GR. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan hasil presentasi mind mapping saya yang berjudul gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah perbuatan, getaran atau gelombang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya itu diiringi oleh suatu getaran, maka itu disebut dengan sebuah gelombang. Oke, jadi langsung lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis gelombang. Apa aja sih jenis-jenis gelombang itu? Oke, di sini saya akan jelaskan. Nah, di mana jenis-jenis gelombang itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan medan perambatan. Yang dimana di medan perambatan itu ada yang namanya gelombang mekanik, yang ini, gelombang mekanik. Dan ada juga yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, itu adalah berdasarkan medan perambatan. Sementara untuk jenis kedua yaitu berdasarkan arah getar dan arah rambat, di mana itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu gelombang traversal dan gelombang longitudinal. Yang di mana gelombang traversal itu biasanya memiliki satu puncak dan satu lembah, seperti tali yang diangkat naik dan diturunkan. Itu seperti gelombang longitudinal. Sementara itu sebagai gelombang traversal. Sementara sebagai gelombang longitudinal, itu biasanya dia memiliki satu renggangan dan satu rapatan. Itu biasanya ada ada di jungkat-jungkit dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa disebut sebagai gelombang longitudinal. Oke, lanjut ke jenis ketiga, yaitu berdasarkan amplitudo dan fase gelombang, di mana itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mengenai besaran pada gelombang. Oke, di sini sudah saya buat mengenai besaran pada gelombang. Ini adalah peta konsep yang saya buat mengenai besaran pada gelombang. Jadi di sini itu ada yang namanya periode atau waktu. Waktu yang diperlukan untuk menambah suatu gelombang. Itu adalah besaran yang pertama, yaitu ada besaran yang kedua, yaitu traversal atau F, banyaknya gelombang yang terjadi tiap satuan waktu dengan satuan hertz. Nah, jadi F itu adalah frekuensi dan satuannya adalah hertz. Oke, dan rumus F itu adalah ini, yaitu F sama dengan N dibagi T, dan T sama dengan T dibagi N, atau T 1 dibagi F, dan F sama dengan 1 dibagi T. Nah, terus lanjut ke sini, yaitu mengenai panjang gelombang atau N. N ditempuh oleh gelombang satu periode. Satu gelombang, satu N adalah jarak dari O ke D, dan lain sebagainya. Terus, cepat rambat gelombang atau jarak yang ditempuh, tak satu pun waktu. Dan rumus dari cepat rambat gelombang atau V, yaitu adalah V sama dengan S dibagi T. Oke, nah terus lanjut ke besaran yang selanjutnya, yaitu mengenai gelombang traversal, di mana sudah saya jelaskan tadi, yang dimana gelombang traversal itu terdiri atas satu bukit dan satu gelombang. Maka dari itu disebut sebagai gelombang traversal. Sementara satu gelombang longitudinal itu memiliki satu rapatan dan satu renggangan, seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, yaitu seperti pier, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Nah, terus lanjut ke selanjutnya, yaitu puncak gelombang atau titik tertinggi pada gelombang. Yang dimana saat kita menggambar gelombang itu ada yang namanya puncak, yang dimana puncak itu adalah titik tertinggi dari suatu gelombang. Biasanya itu berletak di gelombang traversal yang memiliki satu puncak dan satu bukit. Nah,
Terus lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai dasar gelombang atau titik terendah pada gelombang. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya, yaitu mengenai titik terendah gelombang, di mana itu titik terendah terdapat pada gelombang traversal yang memiliki satu bukit dan satu lembah. Nah, lembah itu sebagai titik terendah pada gelombang. Biasanya itu terletak di gelombang traversal. Oke, nah terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dasar gelombang atau amplitudo atau A, simpangan maksimum dari gelombang. Nah, simpangan maksimum dari gelombang ini biasanya itu disebut dengan A, setelahnya A atau amplitudo. Nah, terus yang terakhir yaitu simpul atau simpangan minimum dari suatu gelombang. Nah, itu biasanya ada di gelombang longitudinal yang dimana memiliki renggangan dari suatu gelombang tersebut dan itu disebut dengan simpul. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh pada gelombang. Nah, contoh pada gelombang itu memiliki 3 contoh. Sini sudah saya tuliskan 3 contoh dari gelombang. Yaitu pertama ada contoh dari gelombang elektromagnetik. Di mana contoh dari gelombang elektromagnetik itu ada namanya sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet. Nah, untuk sementara untuk pada gelombang selanjutnya yaitu gelombang mekanik, itu memiliki contoh antara lain seperti tali, dawai, regar, dan permukaan air. Nah, jadi itu adalah contoh dari gelombang mekanik. Sementara yang contoh terakhir yang saya buatkan ini yaitu adalah mengenai gelombang longitudinal. Di mana contoh dari gelombang longitudinal seperti gelombang bunyi, gelombang pada pegas, dan gelombang tekanan udara. Nah, jadi itu saja contoh-contoh pada gelombang yang sudah saya tulis. Di sini saya akan dekatkan agar terlihat lebih jelas lagi. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik, ini ada gelombang mekanik, ada gelombang longitudinal. Nah, ini hasil mind mapping saya. Yang apabila kurang jelas ini saya akan zoom lagi. Di sini sudah saya tuliskan mengenai apa itu gelombang, jenis-jenis gelombang, besaran gelombang, dan contoh pada gelombang. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.